Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Widya Cahyani dari kelas 3A reguler FK PGSD Untan dengan NIM F10812111021. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi dalam kurikulum yang bermata kuliahkan kurikulum dan pembelajaran. Langsung saja ke videonya. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan yang saya bahas pada video kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian. Kedua, konsep dan tujuan. Ketiga, itu jenis evaluasi. Dan keempat, fungsi. Evaluasi dalam kurikulum. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa arti dari evaluasi itu sendiri? Pasti kita akan berpikir tentang penilaian. Nah, evaluasi itu sendiri, teman-teman, adalah proses menilai sesuatu untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan telah ditetapkan akan dicapai. Setelah mengetahui arti evaluasi, selanjutnya pengertian dari kurikulum itu sendiri. Nah, sudah dijelaskan beberapa kali oleh teman-teman pada presentasi sebelumnya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi capaian pembelajaran yang telah disusun secara sistematis, atau sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Dapat kita simpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah suatu tahap penilaian mengenai suatu masalah dalam kurikulum secara sistematis yang dilakukan oleh para pengembang kurikulum maupun guru-guru untuk mendapatkan hasil yang sesuai dari kurikulum yang diterapkan melalui beberapa tahapan atau proses yang sudah ditentukan. Konsep dan tujuan evaluasi kurikulum. Nah, konsep evaluasi kurikulum itu sendiri apa sih? Evaluasi ini merupakan salah satu komponen penting atau tahapan penting dari komponen-komponen pengembangan kurikulum. Landasan komponen kurikulum ada 4, yaitu tujuan, isi dan struktur, strategi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, manfaat dari evaluasi kurikulum itu sendiri yang paling utama itu untuk merevisi atau mengganti kurikulum yang sudah ada untuk menjadi lebih sesuai, lebih baik pada perkembangan zaman juga, pada kebutuhan siswa juga. Nah, hasil yang didapat dari evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pihak berwenang dalam dunia pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Untuk membantu memahami perkembangan peserta didiknya juga, memilih bahan pembelajaran atau metode, dan alat-alat bantu dalam proses pengajaran. Nah, pihak-pihak pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan kurikulum itu adalah para pendidik, staf sekolah, peserta didik, hingga orang tua dari peserta didik. Nah, selain itu, evaluasi kurikulum juga memiliki tahapan-tahapan penting, yaitu merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi atau kesimpulan, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari kurikulum itu sendiri. Nah, tujuan dari evaluasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama, dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Dari evaluasi ini kita dapat menemukan revisi atau masalah-masalah apa saja yang dapat kita perbaiki untuk mendapatkan suatu kurikulum yang lebih sesuai, yang terbaik, yang akan kita gunakan ke depannya. Yang kedua itu salah satu bagian dari evaluasi pendidikan. Nah, memang benar, evaluasi itu atau penilaian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk peserta didik. Yang ketiga itu meningkatkan program yang sedang dilaksanakan. Nah, yang kita tahu kurikulum itu tidak berubah loh teman-teman, hanya berkembang saja. Evaluasi kurikulum pada tujuan yang ketiga itu kan meningkatkan program yang sedang dilaksanakan. Nah, di sini fungsinya itu sebagai alat untuk mengontrol kualitas atau juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya. Nah, ada juga tujuan menurut Purwanto dan Atwi. Nah, menurut beliau berdua,
Tujuan dari evaluasi kurikulum itu ada 5. Yang pertama, mengukur tercapainya tujuan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan kurikulum. Yang kedua itu mengukur dan membandingkan keberhasilan kurikulum serta mengetahui potensi keberhasilannya. Ketiga itu memonitor dan mengawasi pelaksanaan program dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul nantinya. Keempat, menentukan kegunaan kurikulum, keuntungan dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Yang kelima itu mengukur dampak kurikulum bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis dari evaluasi dan cara pengaplikasiannya. Di sini saya akan mengambil pendapat dari Hasan pada tahun 2008 yang mengatakan evaluasi kurikulum itu dikelompokkan berdasarkan 3 faktor, yaitu berdasarkan yang pertama, berdasarkan evaluan, yang kedua berdasarkan posisi evaluator, yang ketiga itu berdasarkan metodologi. Nah, berikut penjelasannya. Yang A, yang pertama itu evaluasi kurikulum berdasarkan bentuk evaluan. Nah, jenis evaluasi kurikulum yang dikelompokkan berdasarkan evaluan ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu evaluasi konteks, dokumen, proses, dan hasil yang merupakan kegiatan proses pengembangan suatu kurikulum. Yang pertama itu evaluasi konten. Nah, evaluasi konten ini berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan dokumen kurikulum, yaitu tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan berkaitan dengan kesesuaian kurikulum terhadap keadaan lingkungan sekitar, yaitu lingkungan sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada evaluasi dokumen. Nah, dokumen yang dievaluasi itu terdiri dari dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah. Sedangkan evaluasi dokumen kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih berfokus kepada apakah dokumen tersebut sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga itu evaluasi proses atau disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum itu sendiri. Nah, istilah proses di sini digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah dengan banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Yang keempat itu adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar. Sekalipun pengertiannya sama, tetapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar yang bukan hanya berkenaan dengan pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan dan sikap juga dinilai. Selanjutnya yang B itu adalah evaluasi kurikulum berdasarkan posisi evaluator. Evaluator adalah pelaksana atau penilai evaluasi kurikulum itu sendiri. Evaluator itu ingin mengetahui seberapa tinggi atau mutu kondisi suatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria standar tertentu. Nah, jenis evaluasi berdasarkan posisi evaluator ini dibedakan menjadi 2, yaitu evaluasi internal dan eksternal. Evaluator dalam atau internal evaluator itu evaluatornya itu berasal dari lembaga yang akan dievaluasi. Kelebihan evaluator dalam atau internal ini adalah evaluasi menjadi tepat sasaran karena evaluator sangat memahami dan menguasai kurikulum yang akan dievaluasi. Kelebihan dari segi pendanaannya yaitu hemat teman-teman, karena lembaga yang dievaluasi tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk membayar evaluator luar dalam mengevaluasi kurikulum. Namun, evaluator dalam juga memiliki kelemahan, yaitu akan ada kemungkinan subjektivitas dari evaluator yang hanya akan menyampaikan kepentingan pribadi. Kemungkinan adanya sikap tidak cermat evaluasi menurut versi dirinya. Selanjutnya yang kedua itu adalah evaluator luar atau eksternal evaluator. Nah, evaluator ini berasal dari luar lembaga yang akan dievaluasi. Nah,
pastinya ada plus dan minusnya juga kan teman-teman. Evaluator ini mampu bertindak dan mampu bersikap independen karena tidak memiliki kepentingan pribadi, yaitu tidak berhubungan dekat dengan lembaga yang akan dievaluasinya. Kelebihan elevator luar ini atau elevator eksternal ini adalah lebih objektif dalam menilai, karena dalam melaksanakan evaluasi itu dia tidak berkepentingan mengenai kategori keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum yang telah berjalan. Nah, segitu. Hasil evaluasi juga tidak akan direspon secara emosional karena kurang mengenal dari lembaga tersebut. Kelemahan dari evaluator luar ini adalah kurangnya pemahaman terhadap seluk-beluk dan seluruh aspek kurikulum, memungkinkan kesimpulan yang diambil kurang tepat. Nah, pemborosan dana juga dapat terjadi loh teman-teman karena membayar evaluator dari luar lembaga. Tambahan sedikit, evaluator dalam itu dilaksanakan atau dikembangkan oleh guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing yang berfokus pada penyempurnaan dokumen kurikulum dan penyempurnaan proses implementasi kurikulum. Oke, next yaitu ada jenis evaluasi berdasarkan metodologi. Nah, jenis evaluasi berdasarkan metodologi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya ini? Nah, evaluasi kuantitatif itu lebih berpusat kepada proses pembelajaran dan hasil pembelajaran seperti efektivitas pembelajaran atau jumlah kehadiran guru dan siswanya dan lain-lain. Selanjutnya itu ada evaluasi kualitatif. Nah, evaluasi kualitatif ini menekankan terhadap proses pembelajaran di kelas, yaitu atau secara langsung pada saat pembelajaran itu, tentang interaksi yang terjadi di dalam kelas seperti metode tanya jawab atau mungkin apa saja yang harus dievaluasi dari metode tanya jawab. Mungkin pertanyaannya sesuai dengan materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Kita juga perlu mengetahui fungsi-fungsi dari evaluasi itu sendiri. Yang ada 4 cakupan, yaitu yang pertama fungsi formatif, kedua fungsi sumatif, ketiga fungsi diagnostik, yang keempat yaitu fungsi penempatan. Fungsi formatif itu adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan. Nah, fungsi formatif evaluasi dilaksanakan ketika kurikulum tersebut belum dianggap sebagai sesuatu yang final. Fungsi formatif evaluasi dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang dikembangkan. Jadi sama sekali bukan untuk mengganti kurikulum yang ada gitu. Tidak dirubah ya teman-teman, ingat, dikembangkan. Tujuan formatif itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana program terlaksana dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada fungsi sumatif atau hasil, yakni itu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, contohnya kepada orang tua. Nah, penentuan kenaikan kelas contohnya, atau penentuan lulus atau tidak lulusnya seorang peserta didik. Secara yang kita ketahui, untuk menentukan lulus atau tidaknya itu hasil rapot tiap semesternya, bagus atau tidaknya nilai sikap, dan yang terakhir itu mengikuti ujian. Meski pada SMP saat ini itu tidak memerlukan ujian dan hanya memerlukan zonasi atau tapi tetap saja nilai rapot tiap semester itu sangat penting bagi guru dalam mengevaluasi.
Selanjutnya ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik itu seperti mendiagnosa atau mengidentifikasi mengenai sesuatu. Nah, evaluasi diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Yang kita dapat memahami latar belakang, meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan. Nah, contohnya siswa malas di kelas itu kita dapat menentukan apakah fisiknya yang kurang sehat atau dari lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung dia untuk belajar kembali di rumah atau setelah pembelajaran berlangsung, atau psikologisnya yang kurang dapat memahami pembelajaran dengan baik. Nah, itu dapat kita identifikasi sebagai guru. Dan peran guru di sini adalah membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik tersebut pada waktu mengikuti kegiatan pembelajaran di suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Akhir itu adalah fungsi penempatan. Nah, fungsi penempatan di sini artinya menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Tujuan penempatan yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenar-benarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, dan kesanggupan serta keadaan dari peserta didik. Contohnya yaitu adalah tes kejurusan di bangku SMA. Nah, dari pembahasan yang telah saya paparkan, dapat kita simpulkan nih teman-teman, bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan kurikulum, yang merupakan tahap pokok yang harus ditempuh oleh pengembang kurikulum maupun guru untuk mengetahui sejauh mana keefektifan suatu kurikulum. Hasil evaluasinya sendiri akan dijadikan sebagai timbal balik yang berfungsi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi evaluasi dalam kurikulum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.